filter anak awak, jangan sampai dia dirusak. Coba kalau handphone tu pada cek tu 500.000 dapat? Dah dapat dah? Berapa? 1 juta? 5 juta? Wow, piti sedoi tu. Ndak campur juga teh dah. 5 juta. Andaikan awak beli handphone, nyampang anak kau gak abai seketik, lapis dari tangannya jatuh. Balapak tiba dewa, cair. Kira-kira bah, lagi galak awak. Bah, berang. Coba marah sama anak, berang, handphone jatuh rusak di anak, kita marah mati-matian, bacacinya, bahinonya, sampai dia dipukul. Akhirnya anak awak rusak di handphone tu, lai balambuin apa tu? Coba lah lambuin apa tu? Iku apa kapunduang tu merusak anak ambonya, lambuin apa tu? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Hamdan wa syukran lillah, puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat izin dan rahmat Allah, kita masih diberikan umur panjang. Alhamdulillah. Lagi terang Bu? Tadi dek karya banah kecil jemaah itu kan di setel lah oleh panitia. Ndak main yang karya dia suara nang karya. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa datang ke rumah ibadah. Alhamdulillah. Dan kita masih diberikan keistiqomahan hati. Ini yang beratnya. Karena istiqomah kok banyak tantangannya. Tapi balasannya juga besar. Sarugo. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumastaqamu. Nah itu dia tuh. Kemudian dia istiqomah. Jadi kalau mengaku bahwa Tuhan kita Allah, kemudian dia istiqomah. Nah itu kuncinya. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahdanu wa absyiru bil jannah. Nah itu balasannya. Jadi akhirnya itu adalah surga. Jadi kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Raya Baitul Arafah, oke raya ya? Iyo salah. Doa mah. Oh, tinggal mau amin saja. Mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati Bapak Ibu pengurus Masjid Baitul Arafah yang hadir rahimakumullah. Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, angku-angku nenek mama dan gadang basa batua, alim ulama cadik pandai, kaum ibu bondo kanduang, para pemuda, anak-anak kita perwakilan pesantren Ramadan, hadirin rahimakumullah. Saraso salat di Masjidil Haram bawa rasul. Betul Pak. Tadi batumbuk juga kaki di situ tuh. Awak dia masbuk kan? Ya kalau masbuk harus menurui. Ndak jalur ustadznya dah. Ustadz asal masbuk, ndak ada cerita di belakang. Kamu tentang ustadz awak kemungko aja tuh. Gubernur awak langsung saya kemungko. Itu ndak etika nama itu tuh. Masbuk tetap di belakang. Baik Bapak Ibu, mohon maaf
Ini copy paste-nya Muhammad Syahdan, karena beliau masih di luar daerah, belum datang. Jadi ini Muhammad Syahdan yang kabirnya. Nggak baru, Bu. Kau nggak mau ulang salah ya? Judul yang dikasihkan materi oleh panitia ini dibuat di sini, bahaya teknologi. Itulah main handphone tuh. Itulah wayo tuh. Dulu ada ambo sedang khotib Jumat. Benar Bapak Ibu. Ini kan kesaksian yang benar itu. Sedang khotbah Jumat, hanya main teknologi itu. Main itu tato. Betul? Lato. Dulu ambo buat lah di video YouTube ambo tuh. Lato merusak ibadah. 1,000 langsung penontonnya. Nah, kalau kini bahaya teknologi, langsung ibu tonton masuk deh. Jangan lupa like and share. Masuk iklan. Makanya ini kita minggirkan supaya tidak masuk iklan pula nantinya. Baik Bapak Ibu, ternyata pisau itu berbahaya kalau dipergunakan kepada yang tidak baik. Dan dia akan bermanfaat kalau dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Paham Bu? Itu bahasa kiasannya. Teknologi itu berbahaya, ada bahayanya, ada. Banyak manfaatnya, banyak. Makanya Kiai Zainuddin MZ menyampaikan, dengan ilmu dan teknologi hidup terasa mudah. Bongkek gua matian kau sedonya tu lai sampai terekang kalakang soro tu. Tidak, ini teknologi. Memaki-maki di siko dah terang adu biasanya. Maka tergantung kita dipergunakan untuk apa dan siapa yang mempergunakannya. Maka pisau itu jangan diagian kepada anak yang berumur 2 tahun, 3 tahun. Bahaya iya, tapi manfaatkan pisau itu sebaik-baiknya. Mungkin ibu-ibu di dapur tuh main pisau itu kerja itu. Nggak mungkin main gigi itu memotong sayur itu doh. Iya Bu, main gigi itu sayur doh. Nggak, jual pisau. Kadang pisau lo kau lama jalo kadang kan, berang lo. Iya apa? Kau lama jalan nih kau tuh. Teknologi. Ada manfaat, ada mudarat, ada. Nah, itu main FF-nya gini tuh main game-nya tuh Makanya penting bagi kita, tergantung dipergunakan oleh siapa dan untuk apa. Maka oleh sebab itu, yang penting bagi kita anak awak dan kita yang mempergunakannya. Ambo raso, ambo jo ibu alun kakalah lah doh. Ibu ada YouTube ndak? Lai sama, ambo ada YouTube. Ada apa cebo? Lai sama awak doh. Ada Twitter. Lai, ada Instagram. Lai, ada TikTok. Ndak ada ibu dah kan? Kalah ibu tu mah. Ambo ada TikTok, boleh disalik tu. Dulu ambo berang ambo tu. Buya, buat TikTok buya ke sini nak tafiz. Jangan, banyak maksiatnya tu. Jangan salah Buya, kalau maksiat dimasukan tentu iyo. Mangga Buya mencari orang goyang-goyang dalam tu. Masukan ceramah di dalamnya. Beko kami polo ko. Dibuat nah, nyumbuin tu. Anak-anak tafiz kita yang buat kan. Aku kini ada orang dibuatin cile tu atau apa? Snack. Snack video. Agih tarui gitu kan. Orang membuat orang kini awak main seasonnya. Itu dalam Al-Quran itu wataktumul haqqa. Itu imam kita dafal itu. Jangan kamu sembunyikan yang benar itu. Kalau tahu awak masuk ke seluruh penjuru. Boleh. Yang tak boleh dimasukkan maksiat. Baru karena ya Wak, sepanjang maksiat itu ada sampai nanti hilang, maka dosanya akan terus mengalir.
Nah, kepatang video ambo tuh upload tuh, karena kita ada YouTube masjidnya, kita pengurus masjid. Masuk di dalamnya LPG. Anu itu? Itu LPG berang orang kadai kok. Betul ya, tugas semuanya. Bahas masa LGBT, upload langsung. 1 menit hilang. Hati-hati itu Bapak Ibu. Hilang. Heboh kawan-kawan di grup tuh. Bagus ya, ada video tuh hilang sebenarnya. Hanya makan di orang rumah. Jadi oleh sebab itu teknologi. Jadi kita sudah dikendalikan sekarang. Maka semampu kita masuklah ke dalamnya dengan menyampaikan dakwah dan kebenaran. Aku kalau ada YouTube-nya Masjid Baitul Arafah kok buat. Kalau CCTV Allah tuh. Lah kan? Kalau lun Bali. Apa wifi lah kan? Lah tuh. Buat itu YouTube-nya. Ini syiar dakwah dari sini akan muncul. Maisi sewaknya itu. Jadi teknologi bisa bermanfaat kalau dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan bisa memberi mudarat dan bahaya kalau tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Maka sekarang kepada tugas kita bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua, tolong anak-anak awak kuatkan akidahnya, ilmunya, imannya, ketaatannya. Jangan sampai-sampai teknologi itu membuatnya rusak. Alhamdulillah di rumah kami berenam, handphone cuma 1. Musim dariang dulu tuh ndak ada cerita. Maaf ya Ustaz, HP 1, beko dikirim sore. Itu caranya. Kok ndak kadang bapak suan bagai membeli handphone. Hei, coba anak-anak bapak yang ada tuh, yang punya handphone sendiri angkat tangan. Lalu nunjuk langsung tuh. Bukan ndak mampu. Bukan ndak mau, belum saatnya. Kita sudah janji, nanti kalau antum mau kuliah, insyaallah dikasih, dibelikan. Sampai kini, padahal cita-citanya mau ke Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah, yang Muhammad Syahdan itu dapat beasiswa. Dulu kala tampil juga di sini itu. Tapi dia diminta ada Ustadz Pasma, tolong orator Buya yang ke petang tuh beliau. Sekarang beliau masih di pondok, belum kembali. Dan kemarin Ramadan pertama dia dipanggil ke RRI Bukit Tinggi untuk dakwah juga. Jadi kembali ke sana lagi. Boleh dia main handphone, boleh, tuh silakan pakai. Tapi dalam pengawasan kita, enggak dilarang. Anak kok enggak boleh dilarang mana doh. Tapi ada stylenya, ada pengaturannya, ada filter, ada penyaring yang enggak boleh dilepaskan. Kita sedih melihat sekarang Bapak Ibu, kadang-kadang anak tuh dengan begitu asiknya dengan main-main handphone itu, akhirnya lupa sholat, lupa ibadah. Kadang nongkrong di mana-mana, habis hari dan waktu dengan itu. Nah itulah yang membuat korban anak-anak awak. Dan teknologi itu dari hari ke hari akan berkembang terus. Kita tidak bisa menghindarkannya, tetapi bagaimana kita menguatkan barisan-barisan kita, apalagi anak-anak di sini banyak anak-anak awak. Jadi tolong sekali lagi, karena ini bahasanya umum, bahayanya terhadap kehidupan sehari-hari ada. Tetapi itu bisa kita setel, bisa kita atur, bisa kita saring dan kita filter kalau kita siapkan anak-anak kita agar tidak terjebak dengan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, makanya Allah menyampaikan jangan gara-gara harato, jangan gara-gara ilmu, jangan gara-gara anak, jangan gara-gara dunia ini engkau lalai. Imam kita sering membaca itu, hai orang yang beriman, jangan gara-gara harato, jangan gara-gara anak, sampai engkau tidak mengingat Allah, lalai dari ibadah, lalai dari segala-galanya.
Itu sudah larangan itu. La tulhikum, kan ada lam di sana itu. Jadi oleh sebab itu, kalau ada anak-anak kita yang dibelikan handphone, maka mulai dari sekarang bagaimana tugas kita untuk mengontrolnya. Kalau tidak namuahnya dikontrol, jual balik. Tidak ada Pak Ibu, kan awak belian dulu. Ada kan perjanjian ke situ. Store 5 ayat sehari. Nah bisa aja dia habis Quran anak awak tu. Kalau tidak bahama, kalau tidak jual. Makanya karui kan yang itu. Kan tidak ada daring sekarang lagi dah. Ada yang dari yang. Kadang dari yang gua alasan saja tu. Dari yang 5 mini enak sesudah itu menganya lah. Tidak ada, merusak. Iya memang merusak. Di mana-mana cari anak-anak nongkrong itu, main handphone. Apa saja permainan namanya? FF. Apa lagi itu? FL. Apa lagi? FF. Apa lagi? PUBG. Apa lagi? Kalau taranga dia buat apa kan? Apa? Scrap. Apa crab? Ambo sudah tentu dulu modo. Apa celai? Domino. Celai? Nya ada dosa tu. Banyak. Ini dek malu jawab saja tu. Awak mah tahu itu. Domino awak tahu di meja tu. Dah do meja pandai awak tu dah. Akhirnya di handphone main domino tu. Makanya ada orang jual narkoba tu bagai. Itu pape-pape apa namanya tu? Makanya filter itu yang penting. Kalau ndak maka racun akan masuk. Adik kembali kepada kita. Awak punya anak, awak punya cucu, maka bagaimana anak-anak kita saring dan kita filter agar mereka tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu. Ndak kecanduan. Nyo kalau lah kecanduan bahaya Bapak Ibu. Namo bercakapnya jawab. Pulang sekolah apa yang cari dulu. Jago lalu apa yang cari dulu. Alun basuh mengko do handphone dulu. Kadang makan jo ape bagai. Makan jo ape bagai. La ilaha illallah. Padahal ada makan tu ada tu. Kadang makan sekeliling komplek itu tu. Ape di tangannya tu. Nyoba suoknya tu. Itu muajah nak makan berjalan ndak bertarati nama itu tu. Dengan ceramahnya tu mak datuk mak kati. Mak kati. Kan berang juga awak tu. Tu induk zaman kini tu. Ndak sadoe doh sebahagian. Kau sadoe lah kau. Kalau dulu awak makan pintu batutui. Kalau kau makan di luar agi orang makan. Kalau ndak jangan cali anggo orang. Di kalau ada makanan anak awak membuat onde-ondenya, goryangnya. Jadi monggo kawannya. Kita mendidik kayak gitu Bapak Ibu. Bukan mah. Keluar agi kawan-kawan tu sadoe. Atunya takui abi bunyinya makan dalam. Abian dulu baru keluar. Itu caranya. Awak kan ndak doh. Baca lagu yang anak orang. Araso je pareso hilang tu. Nya seketiknya Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu hal-hal yang seperti itu bagaimana kita untuk siapkan anak-anak awak supaya dia tidak bisa dirusak. Maka kuatkan dia dengan agama. Sekarang ada pesantren Ramadan. Bersyukurlah Bapak Ibu, awak lay di pemerintahan kita masih kuat dengan pesantren Ramadan. Daerah-daerah tidak ada. Tuh masih sekolah sekarang. Sekolah dia sekarang. Jadi bersyukurlah anak-anak awak, tapi tolong sekali lagi agar teknologi itu tidak memberikan dampak yang sangat berbahaya, filter anak awak. Hanya balik ke situ boleh. Anak awak masing-masing, mulai dari lingkungan terkecil. Itu lagu ibu-ibu dulu tuh. Lingkaran kecil, kan gitu kan? Mulai dari rumah tangga. Lingkaran besar, baru nanti ke masyarakatnya tuh. Kalau lagu TK dulu tuh. Jadi kalaulah dari rumah tangga anak itu baik, maka akan baik ke masyarakat. Insyaallah. Mohon maaf Bapak Ibu, kita akan mencontohkan dari diri pribadi, mencontoh dari orang tidak enak pula. Saya tidak bangga sekolah anak saya sekolah favorit mahal-mahal itu, tidak.
Tapi saya bahagia dan bangga kalau dia masuk ke pondok pesantren. Kenapa? Inyo nanti nangka menjagoan awak nantinya kalau lupa, inyo nangka mendoan awak kalau meninggal. Karena ada anak tukang foto bagi lah datang dari Jakarta nyo, menunggu inyo tiba di situ tukang foto tu kerja mandian ayahnya muto jo, videoan. Disolakan videoan jo, di kapalnya video jo. Orang mendoan ayahnya video jo. Suruh jadi imamnya memalakang dan amuh ada. Jadi anak tukang foto jadi apakah itu yang diharapkan? Tidak. Ndak bangga ibu bapak nantinya memasangkan mahkota nanti di hadapan Allah di akhirat, di surga nanti, ndak senang. Banggalah gitu. Kalau ada anak 5, jadikan dia hafid Quran. Kalau ada seorang 2, 3 sampai 5 sampai 10 anak di rumah tu, ndak ada seorang Allah yang hafal Quran dah. Inginnya bara anak dia gia di Allah. 20 ah. Ini kan introspeksi diri bagi kita. Kita anak yang ketiga sekarang program Hafidul Quran 30 juz. Alhamdulillah. Beasiswa, enggak bayar. Bukan promosi, berbagi saja. Kalau baik silakan dicontoh, kalau enggak masalah. Karena kita kan dakwah. Dakwah itu kan menyampaikan yang benar. Jadi oleh sebab itu hadirin kaum muslimin, tolong filter anak awak, jangan sampai dia dirusak. Coba kalau handphone tu pada cek tu 500.000 dapat. Dah dapat dah. Berapa? 1 juta. 5 juta? Wow. Piti sedoe tu. Ndak campur juga teh dah. 5 juta. Andaikan awak beli handphone, nyampang anak kau gak abai sekete. Lapi dari tangannya jatuh. Balapak tiba dewa. Cayi. Kira-kira bah, legalak awak. Bah, berang. Coba marah sama anak, berang, handphone jatuh rusak di anak, kita marah mati-matian, bacacinya, bahinonya, sampai dia dipukul. Akhirnya anak awak rusak di handphone tu, lai balambuin apa tu? Coba lah lambuin apa tu? Iku apa kapunduang tu merusak anak ambolnya, lambuin apa tu? Jadi oleh sebab itu bagaimana kita masih dalam kategori dunia, jangan sampai merusak anak kita, karena itu adalah harapan masa depan kita dunia akhirat. Baik, demikian saja. Allah jangan 10 hari itu kurang. Dalam penyampaian nambah tadi kok kurang lama manihe recik bawang dek kurang alu hirono pici dek kurang kuni atau masakan talam biak mata, maafkan nambah tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Sebab bah mangkoba itu maklum nambuh mudo mata mungkin tadorong di lompatan lupuh di kaki nan kepatah. Dak do gadiang nanti rata, dak do tupai nanti gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Mohon maaf Bapak Ibu sadonyo, panitia dan pengurus. Saya Erman Tanjung dan keluarga dari lubuk hati yang dalam perwakilan Muhammad Syadan As-Sobri. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita dalam mengharungi hidup dalam kehidupan dunia ini. Ila liqa fastabiqul khairat. Oh channelnya, kok permintaan gua mau menyebuyan saja Bapak Ibu. Buya Erman Tanjung Office. Silakan dibuka. Sudah ribuan di dalamnya itu video di dalamnya. Setiap pengajian harus dan wajib hukumnya masuk video, masuk YouTube. Kenapa? Itu bahagian dari dakwah, menyampaikan kebenaran. Kecuali kalau rusak dan dicilok di orang tuh. Petang dicilok cie. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.